Setelah menuai polemik, gugatan terhadap dua pedagang sayur keliling di Magetan, Jawa Timur dicabut dalam sidang mediasi pada Rabu 12 Februari di Pengadilan Negeri Magetan. Pencabutan dilakukan oleh Bitner Sianturi, warga desa Pesu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Selain terhadap dua pedagang sayur keliling, Bitner juga mencabut gugatan terhadap Kepala Desa Pesu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, dan Ketua RT setempat. Sebelumnya, Bitner menggugat dua pedagang sayur keliling karena disebut mengalami kerugian mencapai 540 juta rupiah. Selengkapnya terkait dengan berita ini akan disampaikan oleh jurnalis Surya Febrianto Ramadhani. Selamat siang, Febri. Ya, selamat siang para pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dapat kami sampaikan, sidang gugatan sengketa pedagang sayur keliling di Kabupaten Magetan atau dikenal sebagai pedagang etek ini berakhir damai, di mana penggugat Bitner Sianturi, warga Desa Pesu, Kecamatan Mospati, Kabupaten Magetan, mencabut gugatannya yang mana ia menggugat lima tergugat ya, dua diantaranya pedagang sayur etek dan sisanya tiga ini merupakan dua dari pemerintah desa, yakni kepala desa dan kepala BPD, dan satu merupakan ketua RT setempat. Dan juga tadi sidang dimulai dari tahapan mediasi ya, mediasi kedua, karena mediasi pertama beberapa minggu lalu menemui jalan buntu sehingga dilanjutkan dengan mediasi tahap kedua, dan mediasi tahap kedua ini dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di mana sidang ini mediasi berlangsung secara tertutup, namun pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat atau pada pukul 1 siang, mediasi akhirnya berakhir dengan damai dan langsung diakhiri dengan sidang penetapan, dan kedua belah pihak ini memutuskan sepakat damai dan disepakati beberapa hal ya. Beberapa hal seperti diantaranya mulai dari tidak mengungkit masalah yang masalah yang disidangkan ini, baik secara perdata, pidana maupun adat, serta sidang juga artinya kembali ke aktivitas masyarakat, aktivitas berjualan sebelumnya, yang mana telah disepakati oleh kesepakatan di mediasi tahun 2022 silam. Dan alasan untuk dicabutnya adalah ini demi kemaslahatan masyarakat, demi situasi Kabupaten Magetan kondusif. Ya, mungkin itu dulu Baik, Febri. yang bisa saya sampaikan. Baik, Febri. eh, Sebenarnya apa yang melatar belakangi Bitner melayangkan gugatan terhadap dua pedagang sayur keliling tersebut? Ya, jadi Bitner ini merupakan istrinya ini juga pemilik usaha kelontong ya di Desa Pesu, dan yang digugat ini pedagang sayur etek yang berkeliling menggunakan truk pick up, dan setiap hari dinilai Bitner sejak pagi sampai siang itu mangkal di dekat toko kelontong usaha milik istrinya ini, sehingga dinilai toko kelontong usaha milik istrinya ini sepi, tidak laku karena masyarakat membeli di pedagang etek tersebut. Dan juga eh, membuat itu yang disesal apa ya, digugat ya. Dan juga untuk awalnya gugatan ini eh, kerugian yang diajukan Bitner ini 500 juta, tapi ini tadi tidak mempermasalahkan ya, dan karena keberatan juga. Jadi awal mulanya aktivitas pedagang sayur pick up yang dua ini, yang bernama Marno dan Wiono, ini berjualan di lokasi mangkal di dekat toko kelontong milik istrinya. Setiap hari sejak pagi sampai siang. Itu yang membuat sepi ya usaha miliknya. Tapi eh, pedagang-pedagang sayur selain yang saya sebutkan tadi, itu dia tidak dipermasalahkan sebenarnya. Tidak dipermasalahkan karena eh, kelilingnya ini gantian, 1 jam ganti di tempat lain, dan juga tidak mangkal di tempat lokasi usaha kelontong milik istrinya. Demikian Baik, bisa kami Febri. sampaikan.
Febri, setelah gugatan dicabut, apakah ada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak ini mengingat Bittner sempat mengklaim mengalami kerugian mencapai 540 juta rupiah. Apakah dua pedagang tersebut diperbolehkan untuk berjualan di sekitar toko kelontong milik istrinya, Febri? Ya, jadi Bittner mengaku hanya ini ya mengatakan untuk menjunjung tinggi norma etika dalam artian menjunjung norma tinggi etika adalah ini ya tetap berjualan seperti biasa, tapi tidak melupakan kesepakatan yang sebelumnya yang tahun 2022 itu yang sudah disepakati. Artinya aktivitas berjualan ini sebenarnya tidak melanggar ya, tidak melanggar dan pemerintah desa pun tidak ada larangan. Jadi istilahnya kembali seperti semula dan juga soal gugatan itu memang tidak uang kerugian material itu tidak ini ya tidak dipermasalahkan karena keberatan dan juga memilih untuk tidak mengungkitnya itu lagi sehingga aktivitas perjualan ini kembali normal dan ya juga kondisi situasi juga kembali seperti sedia kala seperti semula ya. Demikian. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Surya Febrianto Ramadhani. Selamat bertugas kembali. Hari ini mediasinya berakhir dengan pencabutan gugatan saya. Jadi semuanya kondusif, semuanya damai kembali seperti semula. Semoga tidak lagi permasalahan seperti itu lagi ke depannya. Alasannya, Mas? Alasannya kemaslahatan orang banyak katanya beliau. Ada syarat nggak, Mas? Dalam? Ada persyaratan? Persyaratan yang Tidak ada persyaratan. Kembali ke hak nurani masing-masing aja. Seperti yang sudah kita ada. Itu hanya preminya aja. Jadi semuanya semua kondisi tadi kembali ke kemaslahatan orang banyak. Kalau tadi yang 1.000 sama 540 juga? Jadi ternyata kan 540 rupiah itu kan untuk gugatan kerugian materialnya kan dan imaterialnya kan 1.000 rupiah kan pihak tergugat juga keberatan, tidak apa-apa itu karena mereka artinya ya sudah berarti kita kembali ke hati nurani masing-masing. Jadi kalau saya seperti itu, kalau kita memang harus mengalah untuk kebaikan bersama nggak apa-apa, saya legowo bahwa Gusti itu lebih kaya, lebih makmur, artinya dengan mengalah bukan berarti kalah, artinya untuk kebaikan saya, keluarga saya semoga diberikan kedepannya rezeki yang lebih banyak lagi. Amin. Gusti boten sare kata orang. Merdeka? Mas, ini nanti untuk para pedagang jualannya seperti apa? Tetap ada larangan, tidak boleh mangkal atau seperti apa? Nah ini lagi nih, dari awal saya luruskan saya tidak pernah melarang. Tidak pernah melarang, memang preminya kan seperti itu, awalnya kan saya melarang pedagang. Pedagang di tempat saya dari luar itu ada sekitar 7 orang ya. Yang naik mobil itu 5 orang, pickup, yang sepeda motor kadang 2, kadang 3. Saya tidak pernah melarang, cuman pernah menyampaikan, ini kan kesepakatan bersama, kalau mesti jangan terlalu mangkal sekitar toko yang juga jualan sayur di pesu gitu loh. Jadi tidak pernah melarang gitu. Tidak pernah melarang, ini garis bawah tolonglah, jangan dibuat framingnya saya melarang, itu keliru banget lah. 12 Februari 2025 dalam perkara nomor 4 yang terdapat di depan Pengadilan Negeri Magetan, ya, kami mewakili dari kuasa hukum para tergugat Kasasi Gambar 5 memberikan resilis kepada teman-teman bahwa dari perkara ini telah dicapai kesepakatan dalam mediasi tadi. Beberapa item dalam hal ini pihak penggugat telah memberikan beberapa hal terkait dengan gugatan yang diajukan. Di antaranya adalah 1, para pihak telah mencabut gugatan terhadap pihak kedua, ketiga, keempat, dan pihak keenam sebagaimana yang terdaftar pada nomor 4 PDPD 2025 PN Magetan. 2, dari pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat, dan pihak kelima dan keenam tidak akan lagi mempermasalahkan baik secara adat, pidana maupun perdata sehubungan dengan gugatan yang telah diajukan oleh pihak pertama tersebut, dan selanjutnya para pihak akan saling memaafkan di antaranya. Jadi itu poin yang telah dicapai. Artinya dengan adanya kesepakatan ini tadi sudah langsung dilakukan persidangan dengan menerbitkan penetapan perkara nomor 4 ini, dan dengan demikian perkara nomor 4 ini sudah selesai. Artinya selesai dengan kebaikan. Material uangnya gimana, Pak? Kalau material keuangannya tadi di dalam mediasi memang ada permintaan, tapi pada akhirnya
telah terjadi keserentakan sudah tidak ada penuntutan. Terus untuk aktivitas jualan berikutnya bagaimana Pak? Kalau menurut kami tidak ada persoalan karena memang di sini tidak ada perbuatan melanggar hukum, sudah sepakat semua kan. Artinya memang sudah selesai perkaranya. Perkara selesai ya karena para pihak saling menyadari sehingga mereka boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Karena pemerintahan desa sudah tidak ada mempersoalkan. Jadi tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Tergugat sendiri yang merasa tersita waktunya dan banyak ini juga ikhlas-ikhlas saja atau akan ada upaya lain? Jadi gini Mas, bagi kami ini kan demi kebaikan bersama. Ya, jadi situasi ini biar di Magetan biar menjadi kondusif, makanya dari para pihak sekarang sudah menyatakan dan menuangkan dalam kesepakatan ini, diantaranya adalah pihak ketiga, kedua, keempat dan kelima sudah tidak lagi mempersoalkan. Jadi sudah selesai lah. Ya kan sudah tidak ada masalah lagi. Ya, jadi sudah kami kira dari pihak kami sudah tidak akan melakukan lah, sudah cukup diakhiri perkara ini ya. Diakhiri dengan kebaikan kan kita lebih baik begitu. Oke. Tinggal di Persubaya. Menurut saya tidak ada masalah, namun saya tidak tahu itu kan kalau hukum warga dan sebagainya itu masalah. Saya tidak tahu. Ketemu dengan warga gitu Pak ya? Urusan mereka. Tidak ada masalah. Dan itu memang harapan kita. Jadi memang sempat menyita perhatian di khususnya desa Pesu sendiri Pak? Artinya menyita perhatian terus ngerepoti gitu atau enggak Pak? Ya sementara memang ya merepoti. Tapi kita demi kondisinya desa memang kita sudah sepakati semuanya karena kita sudah cukup lelah kita semuanya, makanya itu sudah sepakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.